Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya dari kelompok 5. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu, yang beranggotakan saya sendiri, Raffi Putra Setiawan dengan NPM 421. Lalu ada teman saya yang bernama Saya Sansan Muhammad Yusuf 424. Lalu ada teman saya Jessica Wani Putri dengan NPM 432. dan anggota kelompok 5 yang terakhir, seorang laki-laki sejati. Saya Jamaluddin Munif dengan NPM 446. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Eka Patra, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Kali ini, kelompok kami berkesempatan untuk memaparkan contoh soal riset operasi dengan metode penugasan. Semoga dengan video yang telah kelompok kami buat, dapat dipahami oleh penonton semua dan dapat menambah ilmu bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kita masuk ke video pemaparan materinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kami dari kelompok 5 di sini kami akan menjelaskan tentang metode penugasan mata kuliah riset operasi. Sebelum kita masuk ke contoh soal yang akan kelompok kami jelaskan, akan terlebih dahulu dijelaskan apa itu pengertian dari metode penugasan. Yang akan menjelaskan pertama yaitu Jamaluddin Munif. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, pengertian metode penugasan. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan tugas atau penugasan secara optimal sehingga didapatkan keuntungan yang maksimal. Masalah-masalah yang dapat diselesaikan dalam menggunakan metode penugasan adalah masalah minimasi dan masalah maksimasi. Next slide. Ya, kita masuk ke contoh soal. Seorang manajer di PT Sumber Daya Makmur sedang menganalisis hasil penjualan dari 5 karyawan di 5 tempat yang berbeda. Dari hasil analisis tersebut diperoleh data penjualan sebagai berikut. Yang pertama ada toko dan karyawan. Toko tersebut berupa Indomaret, Alfamart, Ramayana, Alfamidi, dan Indomaret. Dan karyawan ada Tuti, Agnes, Mila, Nabila. Penghasilan Tuti di Indomaret sebesar 110.000, di Alfamart 150.000, di Ramayana 100.000, di Alfamidi 140.000, dan di Indomaret 90.000. Dengan Agnes mendapat penghasilan di Indomaret sebesar 130.000, Alfamart 90.000, Ramayana 100.000, Alfamidi 190.000, dan di Indomaret 120.000. Dengan Milea 110.000 di Indomaret, di Alfamart 40.000, Ramayana 90.000, Alfamidi 90.000, di Indomaret 130.000. Dengan Mila berpenghasilan sama bekerja di Indomaret mendapat penghasilan sebesar 90.000, di Alfamart 140.000, di Ramayana 130.000, di Alfamidi 170.000, dan di Indomaret 100.000. Dan yang terakhir ada Nabila, pendapatan setelah bekerja di Indomaret sebesar 160.000, dan di Alfamart 120.000, Ramayana 140.000, Alfamidi 120.000, dan di Indomaret 160.000. Ini adalah tahap pertama. Sebagai seorang manajer, bagaimana cara penugasan yang efektif agar pendapatan hasil penjualan menjadi maksimal? Langkah yang pertama, kita menentukan hasil penjualan tertinggi dari masing-masing karyawan. Yang sudah kita ketahui dari tabel 1, ada nama toko dan karyawan yang telah saya jelaskan. Jadi hasil penjualan tertinggi dari masing-masing karyawan, yang pertama ada Tuti. Hasil penjualan tertinggi Tuti sebesar 101.000. Hasil penjualan tertinggi Agnes 160.000, hasil penjualan tertinggi Milea 130.000, hasil penjualan tertinggi dari Mila 170.000, dan hasil penjualan tertinggi dari Nabila 160.000. Ya, selanjutnya. Kedua, menyelesaikan hasil penjualan di setiap tempat dengan hasil penjualan tertinggi masing-masing karyawan.
Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa penjualan tertinggi tuti yaitu sebesar 140.000. Nah, di sini kita akan mengurangi hasil penjualan tertinggi tuti. Misalnya seperti 140.000 dikurangi 110.000 hasilnya 30.000, 140.000 dikurangi 130.000 hasilnya 10.000, 140.000 dikurangi 100 hasilnya 40.000, 140.000 dikurangi 140.000 hasilnya 0, 140.000 dikurangi 90.000 hasilnya 50.000. Dan yang di baris kedua ada Agnes mendapatkan penjualan tertinggi 160.000. 160.000 dikurangi 130.000 hasilnya 30.000, 160.000 dikurangi 90.000 hasilnya 70.000, 160.000 dikurangi 100.000 hasilnya 60.000, 160.000 dikurangi 160.000 hasilnya 0, 160.000 dikurangi 120.000 hasilnya 40.000, dan seterusnya seperti yang saya jelaskan barusan. Penjumlahannya tertera di kolom di tabel kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga, di sini kita akan mencari nilai terkecil dari setiap kolom yang ada pada tabel yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan melihat nilai terkecil dari kolom. Di sini di kolom pertama ada 30.000, 30.000, 20.000, 80.000 dan 0. Nilai terkecilnya adalah 0. 10.000, 70.000, 90.000, 30.000, 40.000. Di kolom kedua nilai terkecilnya adalah 10.000. Dan di kolom ketiga nilai terkecilnya ada 20.000. Di kolom keempat ada 0. Dan di kolom kelima nilai terkecilnya ada 0. Langkah keempat, di sini kita akan mengurangi hasil tabel kedua dan ketiga dari kolom masing-masing. Nah, di sini tadi kita sudah menentukan nilai terkecil dari setiap kolom. Kita akan kurangi 30.000 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, hasilnya ada di tabel ketiga. 30.000 dikurangi 0, 30.000, 20.000 dikurangi 0, 20.000, 80.000 dikurangi 0, 80.000 dan 0 dikurangi 0, hasilnya 0. Di kolom kedua ada 10.000 dikurangi 10.000 hasilnya 0. 70.000 dikurangi 10.000 hasilnya 60.000, 90.000 dikurangi 10.000 hasilnya 80.000, 30.000 dikurangi 10.000 hasilnya 20.000, 40.000 dikurangi 10.000 hasilnya 30.000. Di kolom ketiga ada 40.000 dikurangi 20.000 hasilnya 20.000 dan seterusnya. Baik, angka selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi Oktaviana. Langkah berikutnya, langkah kelima, itu ada scanning baris. Caranya, jika suatu baris terdapat satu angka 0, beri tanda kotak pada angka 0 tersebut. Dan tarik garis vertikal. Jika lebih dari satu angka 0, maka biarkan saja. Di baris pertama ada 30.000, 0, 20.000, 0, dan 50.000. Di sini ada dua angka 0, maka dibiarkan saja. Di baris kedua ada 30.000, 60.000, 40.000, 0, dan 40.000. Di sini ada angka 01, maka kita tandai dengan kotak warna kuning dan tarik garis vertikal. Di baris ketiga ada 20.000, 80.000, 20.000, 40.000, dan 0. Angka 0 ini kita tandai dengan kotak warna kuning, lalu tarik garis secara vertikal. Di baris berikutnya ada 80.000, 20.000, 20.000, angka 0, dan 70.000. Di sini ada satu angka 0, tapi udah digaris, jadi dibiarkan saja. Di baris terakhir ada angka 0, 30.000, 0, 40.000, dan angka 0. Di sini ada 3 angka 0, lebih dari 1, jadi dibiarkan saja. Lanjut langkah ke-6, itu ada scanning kolom. Caranya, jika suatu kolom terdapat satu angka 0, beri tanda kotak pada angka 0 dan tarik garis secara horizontal. Jika lebih dari satu angka 0, maka dibiarkan saja. Lanjut dari tabel sampingnya, di kolom pertama ada 30.000, 30.000, 20.000, 80.000, dan 0. Di sini ada satu angka 0, kita tandai dengan kotak kuning dan kita tarik garis secara horizontal. Di kolom kedua ada angka 0, 60.000, 80.000, 20.000, dan 30.000. Di sini ada satu angka 0, kita tandai dengan kotak warna kuning dan tarik garis secara horizontal. Di kolom yang ketiga ada 20.000, 40.000, 20.000, 20.000, dan angka 0. Di sini terdapat satu angka 0 tapi udah di garis, maka kita biarkan saja. Di kolom berikutnya ada angka 0, 0, 40.000, 0, dan 40.000. Di sini ada 3 angka 0, maka kita biarkan saja. Lanjut ke kolom yang terakhir, ada 50.000, 40.000, angka 0, 70.000, dan angka 0. Di sini terdapat 2 angka 0, maka dibiarkan saja.
Berikutnya langkah ketujuh yaitu tes optimal. Dari tabel 3 ini, cara tes optimalnya adalah garis harus sama dengan baris, harus sama dengan kolom. Di sini garisnya ada 4, barisnya ada 5, dan kolomnya ada 5. Karena ini belum sama jumlahnya, maka bisa dikatakan ini belum optimal. Baik, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Sansan. Cara optimalkan, membuat tabel dengan cara mencari angka terkecil dari yang belum terkena garis di tabel sebelumnya. Lalu angka yang terkena 2 garis ditambahkan angka terkecil. Yang belum terkena garis dikurangkan angka terkecil, dan angka yang terkena garis jumlahnya tetap. Angka terkecilnya 20.000, 30.000 terkena 1 garis nilainya tetap 30.000. 30.000 tidak terkena garis dikurangkan 20.000 hasilnya 10.000. 20.000 tidak terkena garis dikurangkan 20.000 hasilnya 0. 80.000 tidak terkena garis dikurangi 20.000 hasilnya 60.000. 0 terkena 1 garis nilainya tetap. Kolom kedua, 0 terkena garis nilainya tetap 0. 60.000 tidak terkena garis dikurangkan 20.000 hasilnya 40.000. 80.000 tidak terkena garis dikurangkan 20.000 hasilnya 60.000. 20.000 tidak terkena garis dikurangkan 20.000 hasilnya 0. 30.000 terkena 1 garis nilainya tetap 30.000. 20.000 terkena 1 garis nilainya tetap 20.000. 40.000 terkena tidak terkena garis dikurangkan 20.000 hasilnya 20.000. 20.000 tidak terkena garis dikurangkan 20.000 hasilnya 0. 20.000 tidak terkena garis dikurangkan 20.000 hasilnya 0. 0 terkena 1 garis nilainya tetap 0. 0 terkena 2 garis ditambahkan 20.000 hasilnya 20.000. 0 terkena 1 garis nilainya tetap 0. 40.000 terkena 1 garis nilainya tetap 40.000. 0 terkena 1 garis nilainya tetap 0. 40.000 terkena 2 garis nilainya ditambah 20.000 hasilnya 60.000. 50.000 terkena 2 garis ditambahkan 20.000 hasilnya 70.000. 40.000 terkena 1 garis nilainya tetap 40.000. 0 terkena 1 garis nilainya tetap 0. 70.000 terkena 1 garis nilainya tetap 70.000. 0 terkena 2 garis ditambahkan 20.000 hasilnya 20.000. Baik, langkah selanjutnya saya yang akan menjelaskan. Karena tadi tabel sebelumnya itu belum optimal, maka kita harus mengulang kembali atau mengoptimalkan tabel berikut. Nah, cara mengoptimalkannya yaitu dengan mengulang langkah ke-5, ke-6, dan ke-7 sesuai dengan tabel baru yang sudah dibuat sebelumnya atau yang sudah dijelaskan oleh Sansan. Langkah ke-5 yaitu meng-scanning baris. Jika suatu baris terdapat satu angka 0, beri tanda kotak pada angka 0 tersebut dan tarik garis secara vertikal. Jika lebih dari satu angka 0, maka biarkan saja. Kita masuk ke tabelnya. Di sini ada data 30.000, 0, 20.000, 20.000, dan 70.000. Ada satu angka 0 di baris pertama kolom kedua. Kita kasih tanda kotak, lalu kita tarik garis secara vertikal. Lalu di baris kedua ada 10.000, 40.000, 20.000, 0, dan 40.000. Di sini ada satu angka 0, yaitu di baris kedua kolom keempat. Kita kasih tanda kotak berwarna kuning, lalu kita tarik garis secara vertikal dari atas. Lalu di baris ketiga ada 0, 60.000, 0, 40.000, dan 0. Karena di sini terdapat 3 angka 0, maka diamkan saja. Lalu di baris keempat ada 60.000, 0, 0, 0, dan 70.000. Karena terdapat 3 angka 0, maka diamkan saja. Dan di baris terakhir, baris kelima, yaitu ada 0, 30.000, 0, 60.000, dan 20.000. Karena ada 2 angka 0, maka diamkan saja. Lalu kita mengulang langkah ke-6, yaitu meng-scanning kolom. Jika di suatu kolom terdapat satu angka 0, beri tanda kotak pada angka 0 tersebut dan tarik garis secara horizontal. Jika lebih dari satu angka 0, maka biarkan saja. Di sini kita akan mengecek kolom pertama terlebih dahulu, yaitu ada 30.000, 10.000, 0, 60.000, dan 0. Karena ada 2 angka 0, maka kita diamkan saja. Lalu di kolom kedua ada 0, 40.000, 60.000, 0, dan 30.000. Karena ada 2 angka 0, maka diamkan saja. Di kolom ketiga ada 20.000, 20.000, 0, 0, dan 0. Karena ada 3 angka 0, maka kita biarkan saja.
Lanjut di kolom keempat ada 20.000, 0, 40.000, 0, dan 60.000. Karena ada dua angka 0, maka diamkan saja. Di kolom terakhir atau kolom kelima ada 70.000, 40.000, 0, 70.000, dan 20.000. Di sini terdapat satu angka 0, yaitu di baris ketiga. Kita beri tanda kotak, lalu kita tarik garis secara horizontal. Nah, sekarang kita tes optimalisasi. Perlu kita ingat, tes optimalisasi atau pengoptimalan itu atau tabel yang optimal adalah apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom. Di sini kita baru mendapatkan 3 garis, sedangkan jumlah baris dan jumlah kolomnya ada 5. Berarti tabel keempat ini belum optimal. Nah, bagaimana cara mengoptimalkannya? Di sini kita akan mengulang kembali langkah ke-6 pada tabel yang sudah ada 3 garis sebelumnya yang sudah saya bahas. Tapi di sini kita mendapatkan persyaratan tambahan, yaitu apabila di kolom tersebut ada lebih dari satu angka 0 dan angka 0 yang tersisa atau belum terkena garis sama sekali, tersisa satu angka 0, maka angka 0 tersebut akan dianggap sebagai persyaratan seperti scanning baris dan scanning kolom sebelumnya. Jadi persyaratan yang di scanning kolom yaitu lebih dari satu angka 0 dibiarkan saja, itu kita tidak dipakai lagi. Kita mengganti persyaratan baru, yaitu jika lebih dari satu angka 0 dan angka 0 yang lainnya sudah terpakai dan hanya tersisa satu, maka satu angka 0 tersebut akan kita beri tanda kotak dan kita tarik garis secara horizontal. Di sini kita masuk ke tabel, yaitu ada di kolom pertama ada 30.000, 10.000, 0, 60.000, dan 0. Nah, di sini ada dua angka 0. Tapi angka 0 di baris ketiga kolom pertama itu sudah terpakai sebelumnya. Dan angka 0 yang terakhir atau satu lagi angka 0 di kolom pertama baris kelima itu belum terpakai. Maka itu dianggap sisa satu angka 0 di kolom tersebut. Kita kasih tanda kotak, lalu kita tarik garis secara horizontal. Next kita masuk ke kolom kedua, ada 0, 40.000, 60.000, 0, dan 30.000. Di sini ada dua angka 0 dan 0 di baris pertama kolom kedua itu sudah terpakai, sedangkan 0 yang baris keempat kolom kedua itu juga sudah terpakai karena dia sudah terkena satu garis, maka dia sudah kecoret, maka dia dianggap sudah terpakai juga. Next kita masuk ke slide kolom ketiga, ada 20.000, 20.000, 0, 0, dan 0. Nah, di sini ada 3 angka 0. Tapi angka 0 di barisan ketiga dan barisan kelima kolom 3 itu sudah terpakai sebelumnya. Sedangkan di kolom ketiga baris 0 di kolom ketiga baris keempat itu belum terpakai sama sekali. Maka itu kita tarik garis secara vertikal. Next 20.000, 0, 40.000, 0, dan 60.000. Terdapat dua angka 0 dan dua-duanya sudah terpakai atau sudah tercoret garis. Next di kolom kelima ada 70.000, 40.000, 0, 70.000, dan 60.000. Angka 0 tersebut sudah terpakai sebelumnya. Nah, sekarang kita tes optimalisasi lagi. Di sini kita sudah mendapatkan tabel yang optimal dikarenakan jumlah garis yang kita punya sudah ada 5, sesuai dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang berjumlah 5. Langkah selanjutnya yaitu kita memposisikan angka 0 yang sudah kita dapatkan di tabel keempat dengan data awal atau data di tabel pertama. Sini kita akan memposisikan sesuai slide yang kelompok kami tampilkan. Kita lihat posisi angka 0-nya ya. Jika sudah optimal tabelnya, maka kita posisikan angka 0 sesuai dengan tabel pertama atau tabel awal di soal. Di sini di kolom pertama itu posisi angka 0-nya ada di baris kelima. Kita lihat baris kelima kolom pertama itu ada siapa? Ada Nabila yang berjaga di Indomaret dengan penghasilan 160.000. Lalu di kolom kedua baris pertama ada Tuti yang berjaga di Alfamaret dengan penghasilan 130.000. Lalu di kolom ketiga itu ada terdapat angka 0 di baris keempat. Di baris keempat itu ada Mila dengan penghasilan 130.000 di Ramayana. Lalu di kolom keempat baris kedua ada Agnes yang berjaga di Alfamidi dengan penghasilan 160.000. Dan di kolom kelima atau terakhir ada di baris ketiga yaitu Milea yang berjaga di Omar dengan penghasilan 130.000. Dan total keseluruhan penghasilan maksimumnya yaitu 710.000. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pendapatan maksimum dari komposisi penempatan karyawan terbaik di 5 toko tersebut berjumlah 710.000 dengan komposisi karyawan beserta toko tempat jualannya seperti data tabel sebelumnya, tabel keempat atau tabel di atas yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Nabila berjaga di Indomaret penghasilan 160.000, Tuti berjaga di Alfamart penghasilan 130.000,
Villa berjaga di Ramayana penghasilannya 130.000, Agnes berjaga di Alfamidi penghasilannya 160.000, dan Milea berjaga di Omart penghasilannya 130.000. Sekian video pemaparan materi metode penugasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dengan dibuatnya video ini dapat membuat teman-teman yang menyaksikan lebih memahami materi riset operasi tentang metode penugasan. Jangan lupa like, Komen di bawah. subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Dadah.